Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Patut disebutkan bahwa 9 juta tempa dan 3.000 tempa adalah siklus. Di bawah satu siklus, hanya satu embrio pedang yang bisa disempurnakan. Atas dasar ini, sekali lagi menempa 9 juta kali dan memperbaiki 3.000 kali untuk menyelesaikan satu siklus. Anda dapat mempromosikan embrio pedang ke embrio pedang bintang. Siklus ini, total 81 siklus, dapat mengubah embrio pedang menjadi 81 bintang. Di bawah kembalinya Jiu Jiu, Jian Ge akan dipromosikan menjadi Jiu Pin Fei Jian. Jika Anda terus bertarung, setiap siklus 98 tingkat Fei Jian akan dipromosikan ke satu kelas. Lanjutkan ke siklus, Fei Jian akan dipromosikan ke Yipin Fei Jian. Tentu saja, Yipin Fei Jian jauh dari batas. Yipin Fei Jian hanyalah awal yang baru. Hampir tidak ada batasan untuk cara penghilangan. Jika alat pemurnian tahu untuk berlatih hingga batasnya, dan memurnikan produk pedang terbang suci. Kemudian Zhu Hengyu, dengan pedang terbang produk suci ini, dapat membuktikannya dengan pedangnya. Setelah memutuskan untuk menyaring emas halus yang mengambang menjadi pedang terbang. Hal selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah pilihan pembentukan. Secara umum, formasi yang disempurnakan pada Flying Sword sudah diperbaiki. Yang pertama adalah arai jiwa ringan, mengurangi berat Fei Jian. Yang kedua adalah formasi ledakan, meningkatkan kecepatan pedang terbang. Sekali lagi, lingkaran emas yang tajam meningkatkan ketajaman pedang terbang. 3 lingkaran sihir ini adalah 3 lingkaran sihir dasar untuk menyempurnakan pedang terbang, yang bisa dikatakan sangat diperlukan. Selain 3 formasi utama ini, pada dasarnya tidak mungkin untuk memperbaiki formasi keempat. Lagi pula, volume pedang terbang jauh lebih kecil dari pedang konvensional. Area yang mampu membuat rune ukiran juga sangat kecil. Jika Anda ingin mengukir set keempat lingkaran dalam ruang terbatas, lebih baik untuk memperkuat manfaat dari 3 set ini. Namun, ketika Zhu Hengyu memilih untuk menggunakan emas murni yang ditangguhkan sebagai bahan untuk pemurnian pedang. Lingkaran sihir cahaya pertama, tidak perlu untuk disempurnakan. Karakteristik menggantung adamantite bertepatan dengan lingkaran roh cahaya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa emas murni yang ditangguhkan adalah bahan terbaik untuk pemurnian pedang. Berubah menjadi logam lain, seperti Sun Adamantite, meskipun beratnya sangat berat, tetapi Flying Sword memiliki api sungguhannya sendiri. Festival pedang terbang keluar seperti matahari besar, dan api matahari yang mengamuk bisa meletus, kekuatannya sangat besar hingga batasnya. Meskipun emas matahari sangat kuat, kekuatannya bisa disebut melawan langit. Namun, dalam lingkungan supergravitasi ini yang runtuh di medan perang, Sun Adamantin tidak bisa digunakan untuk memperbaiki pedang terbang sama sekali. Tidak ada yang bisa mengendalikan pedang terbang seberat itu dengan teknik pedang kerajaan. Emas yang menjuntai ini adalah satu-satunya bahan yang dapat digunakan untuk memperbaiki pedang terbang di medan perang yang runtuh. Sifatnya yang menggantung dari seri terbalik terlalu kuat. Dibandingkan dengan pengurangan berat roh ringan, gaya suspensi kuat dari adamantite yang menjuntai adalah 10 juta kali lebih besar dari yang disediakan oleh roh. Semua seutuhnya, pedang terbang Zhu Hengyu dapat menyelamatkan salah satu dari 3 lingkaran sihir. Adapun lingkaran emas tajam berikutnya, dan lingkaran ledakan, perlu untuk menutup, tidak bisa menyelamatkan. Kecepatan pedang terbang tidak dapat dicapai tanpa dorongan dari arai angin ledakan. Tanpa dorongan dari lingkaran emas yang tajam, pedang terbang tidak cukup tajam untuk menyebabkan banyak kerusakan. Berpikir cepat, Zhu Hengyu dengan cepat memilah-milah pikirannya. Sifat-sifat yang menggantung dari emas murni yang menggantung dapat menjadi pengganti yang sempurna untuk lingkaran sihir roh cahaya. Dengan cara ini, 3 formasi utama yang diperlukan untuk Fei Jian mengosongkan kuota. Jika Zhu Hengyu berpikir, adalah mungkin untuk memperbaiki susunan api Dewa Matahari untuk membuat pedang terbang memiliki kekuatan penghancur api sejati matahari. Namun, jelas bahwa Zhu Hengyu jelas tidak membutuhkan nyala api matahari yang sebenarnya. Sekalipun itu harus disempurnakan, itu haruslah sebuah lingkaran untuk memurnikan api penyucian yang sebenarnya, bukan lingkaran matahari yang sesungguhnya. Semua fitur dari berkat pedang terbang sebagian besar efek mantra. Tapi Zhu Hengyu sudah memiliki Thunder Tribulation, dan dia tidak membutuhkan serangan mantra sama sekali. Menghadapi daerah yang kosong ini, Zhu Hengyu tidak bisa tidak berpikir. Di atas pedang terbang, 3 lingkaran sihir dapat diukir. Sekarang hanya perlu menyegel lingkaran angin ledakan, dan lingkaran emas yang tajam. Zhu Hengyu harus memilih lingkaran hukum terbesar ketiga untuk melakukan pengukiran. Dengan cara ini, pilihan Zhu Hengyu terlalu banyak. Menghadapi ribuan pilihan ini, Zhu Hengyu ragu-ragu. Dalam banyak kasus, terlalu banyak pilihan berarti tidak ada pilihan.
emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen lingkaran sihir memberkatinya, sepertinya bagus. Bahkan dengan penambahan sistem gravitasi dan karakteristik pedang terbang itu dapat meledak beberapa kali. Namun, meskipun setiap opsi bagus, itu bukan yang terbaik. Setiap pilihan memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi tidak dapat menghancurkan pilihan lain. Jika Anda memilih satu secara acak, itu jelas tidak cocok dengan karakter Zhu Hengyu. Setelah merenung cukup lama, Zhu Hengyu akhirnya berhenti berpikir. Karena tidak mungkin untuk memilih dari perspektif yang disempurnakan. Ya, lebih baik pergi ke arah lain. Dari perspektif cacat, pertimbangkan cara menebus cacat. Pedang terbang ini disempurnakan dari emas murni yang ditangguhkan hampir sempurna. Namun, setelah pertimbangan matang, masih ada beberapa kekurangan. Setelah memikirkannya dengan seksama, Zhu Hengyu dengan cepat mengerti. Zhu Hengyu tidak berniat untuk secara pribadi memperbaiki pedang terbang ini. Pada dasarnya, setelah 3 ukiran Zhu Hengyu, dia akan menyerahkannya ke Ice Demon Heavy Industry. 3 insinyur secara khusus dikirim oleh Bingmo Heavy Industry untuk mengambil alih penyulingan. Pedang terbang ini akan menjauh dari Zhu Hengyu untuk waktu yang lama. Akibatnya, akan ada kontradiksi. Jika Zhu Hengyu ingin memakainya, pemurnian tidak akan mungkin. Jika Anda ingin terus menyempurnakan, Zhu Hengyu tidak bisa memakainya dengan Anda. Kontradiksi ini hampir tidak dapat didamaikan. Pada akhirnya itu adalah untuk terus memperbaiki dan terus memperkuat kekuatan Fei Jian. Atau haruskah Anda memakainya dengan Anda untuk menggunakannya kapan saja? Jika kontradiksi ini tidak terselesaikan, saya khawatir tidak ada perbedaan antara ada dan tidak adanya pedang terbang ini. Entah itu karena tidak dapat disempurnakan terus-menerus dan kekuatannya terbatas. Entah itu telah disempurnakan dan kuat, tetapi tidak ada saat digunakan. Kontradiksi ini harus diselesaikan. Dan untuk menyelesaikan kontradiksi ini sebenarnya sangat sederhana. Selama lingkaran dimensi disempurnakan, itu bisa diselesaikan dengan sempurna. Di masa normal, pedang terbang ini dapat ditinggalkan di Ice Demon Heavy Industry untuk berolahraga terus-menerus. Ketika Anda ingin menggunakannya, selama Anda mengaktifkan lingkaran dimensi dengan rantai jiwa, Anda dapat membuka saluran dimensi dan memanggil pedang terbang ke sisi Anda untuk digunakan. Setelah menggunakannya, aktifkan lingkaran dimensi dan kirim Fei Jian kembali. Dengan cara ini, Fei Jian akan selalu tetap dalam kondisi yang dapat digunakan, dan kapan saja dalam kondisi latihan. Tidak ada solusi yang sempurna. Di antara operasi otak yang cepat, Zhu Hengyu berulang kali memverifikasi dan menghakimi. Setelah pertimbangan Zhu Hengyu, dia dengan cepat menentukan. Flying Sword harus mengukir total 3 lingkaran utama, yaitu lingkaran dimensi, lingkaran ledakan, dan lingkaran emas yang tajam. Tidak ada yang bisa dikatakan tentang 2 formasi terakhir. Arai Blaster memberikan dorongan. Lingkaran Ruijin memberikan kekuatan destruktif. Adapun arai dimensi, itu tidak hanya menyediakan saluran. Jika meta arai digunakan dengan baik kali ini, itu akan cukup untuk membuat pedang terbang berhantu dan tak terduga. Jika lawan mencoba menggunakan perisai untuk menahan pedang terbang, maka dimungkinkan untuk melakukan teleportasi, yang memungkinkan pedang terbang untuk memasuki ruang dimensi dalam sekejap dan kemudian menelusuri ruang dimensi. Jika itu dilakukan dengan benar, adalah mungkin untuk memotong perisai dan langsung menyerang tubuh lawan melalui arai dimensi. Jika Anda cukup pintar, Anda tidak bisa hanya memotong perisai dengan bantuan dimensi. Anda bahkan dapat melintasi dinding dan gunung untuk menyerang sasaran di bawah perlindungan berat. Bahkan jika Fei Jian ditangkap oleh lawan, atau dipenjara, Zhu Hengyu juga bisa menyalakan lingkaran dimensi dan langsung menarik Fei Jian. Semua seutuhnya. Meta formula ini, meskipun tidak meningkatkan kekuatan Flying Sword, jika digunakan dengan benar itu dapat membuat Flying Sword tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diprediksi. Dalam berpikir, Zhu Hengyu bahkan ragu. Dari 3 lingkaran sihir dasar Flying Sword, sebenarnya, lingkaran sihir emas yang tajam dapat digantikan oleh lingkaran sihir dimensi, kan? Bukan karena lingkaran Ruijin tidak cukup kuat. Tetapi jelas bahwa dimensi arai tampaknya lebih kuat. Di antara pikiran-pikiran yang meragukan, Zhu Hengyu dengan cepat tertawa kosong. Arai dimensi pasti dapat membuat dewa pedang terbang berhantu dan menjadi lebih kuat. Namun, dimensi arai bukanlah penyuling biasa, Anda dapat menguasainya dengan santai. Sebagai salah satu dari 2 sistem anti langit utama, sistem dimensi adalah sistem pamungkas. Biksu biasa, belum lagi menyempurnakan lingkaran sihir dimensi. Faktanya, saya khawatir mereka bahkan belum melihat seperti apa bentuk arai dimensi. Zhu Hengyu tidak mengerti mengapa penyuling utama itu tidak memilih arai dimensi. Sepertinya Kaisar tidak mengerti mengapa orang-orang miskin yang kelaparan tidak memakan emulsi daging. Setelah mencari tahu semua detail, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan akhir. Hanging Flying Sword, bahannya adalah menggantung emas murni, diukir dengan 3 lingkaran sihir utama, lingkaran sihir dimensi, lingkaran sihir ledakan, lingkaran sihir emas tajam. Setelah keputusan, Zhu Hengyu tidak berhenti memikirkannya. Pada waktu berikutnya, Zhu Hengyu mengulangi ratusan putaran verifikasi. Semua aspek, semua sudut, semua memikirkannya.
Setelah memastikan bahwa itu benar, kali ini akhirnya ditentukan. Menggelengkan kepalanya dengan kagum. Meskipun dalam kegelapan ini, Zhu Hengyu tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Namun, sedikit perhitungan akan tahu. Ingin menyelesaikan pemikiran yang begitu besar dan sistematis, dan verifikasi, itu tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Diperkirakan secara konservatif bahwa akan dibutuhkan 2 hingga 3 bulan untuk menyelesaikan semua pekerjaan. Setelah menghabiskan lebih dari 3 bulan, Zhu Hengyu akhirnya memikirkan segalanya tentang Fei Jian, yang sangat komprehensif dan sangat komprehensif. Pedang terbang ini mungkin bukan yang terkuat. Tapi ini adalah momen yang paling cocok untuk Zhu Hengyu. Setelah pedang terbang ini disempurnakan, itu pasti akan menjadi pedang terbang pertama yang menghancurkan medan perang. Dalam pikirannya, Zhu Hengyu menutup pikirannya dan tidak lagi menganggap pedang terbang itu. Tidak masuk akal untuk terus menghabiskan energi untuk berpikir. 4 elemen, bahan, dan 3 lingkaran sihir Flying Sword tidak tergantikan. Setelah membuat keputusan, Zhu Hengyu memasuki keadaan bingung lagi. Jangan mempertimbangkan pedang terbang, tetapi apa yang harus kita pertimbangkan selanjutnya. Setelah hanya berpikir sebentar, Zhu Hengyu memutuskan. Dengan Flying Sword, sistem tempur Zhu Hengyu pada dasarnya telah disempurnakan. Dalam hal serangan mantra, ada guntur. Dalam hal serangan fisik, ada pedang terbang. Tidak peduli apa jenis biksu lawannya, Zhu Hengyu memiliki sarana untuk menahannya. Selanjutnya, Zhu Hengyu harus fokus pada pengembangan kerajaan Hengyu dan pertempuran dengan klan iblis. Menghadapi situasi yang rumit, Zhu Hengyu telah memikirkannya. Tapi jujur saja, urusan Zhu Hengyu terlalu banyak dan terlalu rumit, dan dia tidak bisa meluangkan waktu untuk berpikir secara komprehensif, terperinci, dan komprehensif. Sekarang jarang memiliki waktu luang. Zhu Hengyu secara alami dapat bersantai dan berpikir perlahan. Menurut informasi yang sekarang tersedia, Zhu Hengyu mulai berpikir dalam semua aspek dalam situasi saat ini. Di bawah pemikiran eksklusif, Zhu Hengyu telah melupakan segalanya di luar tubuhnya. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu, suara guntur bergemuruh meledak dari kehampaan. Guru yang menderu membangunkan Zhu Hengyu dalam kondisi kontemplasi. Melihat ke atas dengan takjub, yang kulihat adalah seekor naga guntur ungu yang melintas di langit dan bumi yang gelap. Ketika Zhu Hengyu tidak pasti, cahaya ungu naik. Pada saat berikutnya, guntur ungu lewat lagi. Dalam guntur yang menggelinding, Zhu Hengyu hanya merasa bahwa hatinya bergetar dan pikirannya sedang kesurupan. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi melihat naga guntur ungu di atas kubah hari itu. Apa ini dan mengapa dia bisa mengguncang kesadarannya begitu jauh? Di antara keraguan Zhu Hengyu, naga guntur melintas lagi. Dalam guntur yang bergemuruh, naga guntur ungu berbalik ke arah posisi Zhu Hengyu dan berteriak. Di bawah guntur ungu, Zhu Hengyu akhirnya melihat semua yang ada di sekitarnya. Zhu Hengyu pertama kali menemukan bahwa dia bukan tanpa tubuh. Dia tidak hanya memiliki tubuh, tetapi tubuhnya bahkan lebih menakutkan. Tubuh Zhu Hengyu adalah naga hitam besar dengan panjang 30.000 mil. Di bawah sinar guntur ungu, naga hitam, yang panjangnya 30.000 mil, berada dalam formasi naga, tersuspensi dalam kegelapan tak berujung. Saat ini, guntur naga ungu, dengan giginya terbuka dan cakar, terbelah menuju kepala naga hitam. Dan pikiran Zhu Hengyu sekarang berada di lautan pengetahuan naga hitam. Melihat naga guntur ungu terbelah di kepala, Zhu Hengyu tidak bisa tidak mati. Baru saja, itu hanya jauh, dan ledakan guntur meledak di langit, dan Zhu Hengyu menggelengkan pikiran dan kesurupannya. Sekarang, guntur ini, bahkan menuju ke posisi Zhu Hengyu, ditebang. Ini baik-baik saja. Tidak mengherankan, di bawah guntur ini, Zhu Hengyu pasti akan terbunuh di tempat. Melihat naga guntur ungu tebal, dia menyelam jauh-jauh. Sejenak, Zhu Hengyu hanya bisa menatap kosong pada naga guntur dengan gigi terbuka dan cakar. Guru, tepat ketika Zhu Hengyu berpikir dia harus mati. Mendengus tebal terdengar dari hidung dan mulut naga hitam. Saya melihat naga hitam yang kokoh, yang panjangnya lebih dari 30.000 mil, dan perlahan membuka matanya. Menarik sudut mulutnya, naga hitam itu menunjukkan senyum menghina, lalu menutup matanya lagi. Hanya di antara kebingungan Zhu Hengyu, cakar naga hitam seperti cakar hitam tiba-tiba muncul dari kehampaan. Cakar naga yang sangat besar, seperti Skynet, diselimuti kehampaan. Tidak menunggu guntur naga ungu bereaksi, dia langsung melintasi kekosongan yang tak berujung dan memberikan genggaman naga ungu pegangan yang erat di telapak tangannya. Saya menghapus. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Naga guntur yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia, tiba-tiba menyerah oleh cakar naga yang ditutupi sisik hitam. Memandangi naga guntur yang memutar dengan kuat di cakar naga gelap. Tiba-tiba, gambar deja vu muncul di benak Zhu Hengyu. Sebaliknya, meskipun guntur naga ini meledak dengan hebat, itu tidak seberapa dibandingkan dengan naga hitam besar ini. Jika Anda membandingkan naga hitam dengan seorang nelayan, jadi guntur naga ini seperti cacing tanah. Tidak peduli seberapa keras dia masih ingin melarikan diri dari penjara jari nelayan. Tepat ketika Zhu Hengyu berpikir bahwa naga guntur ditakdirkan untuk melarikan diri.
Guntur naga ungu berjuang dengan ekornya, berubah menjadi guntur, dan pergi seketika, tersembunyi dalam kehampaan yang gelap. Melihat ekor naga setengah ekor yang masih terpilin dengan cakar naga, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tertegun. Naga guntur ungu itu terlalu menentukan. Ekor naga yang dia hancurkan, tetapi menyumbang lebih dari sepertiga dari total volume tubuh. Dalam waktu sesingkat itu, ia dapat mengambil keputusan secara instan dan mewujudkannya. Thunder Dragon itu jelas juga merupakan generasi yang teguh dan tegas, pasti tidak sebanding dengan generasi yang menganggur. Di bawah pengawasan ketat Zhu Hengyu, cakar naga besar yang menutupi langit dan matahari hanya menutupi langit. Serangkaian pola sihir gelap, satu demi satu, muncul di antara cakar naga besar. 1, 2, 10, 100. Sebanyak 3.000 pola sihir muncul satu demi satu. Di bawah pengawasan ketat Zhu Hengyu, 3.000 garis dao dengan penuh semangat melekat pada separuh ekor naga. Kemudian, pola ajaib, seperti belatung tarsal, dibor ke ekor Thunder Dragon. Segera, setengah dari ekor naga itu terukir oleh 3.000 pola sihir, dan segel itu menjadi bola ajaib warisan. Saya melihat cakar naga besar yang menutupi langit. Bola sihir warisan langsung berubah menjadi cahaya hitam, dan terbang ke Zhu Hengyu di depannya. Guru, dengan gerutuan kepuasan, naga hitam besar itu menggeliat puas, lalu terdiam lagi, tanpa jawaban. Yang ini, menghadapi adegan ini, banyak pertanyaan muncul di benak Zhu Hengyu. Apa yang terjadi, bagaimana dia bisa muncul di lautan pengetahuan naga hitam ini? Dan apa itu naga guntur ungu? Apakah itu makhluk? Tapi tidak seperti itu. Meskipun dalam penampilan itu memang naga guntur. Sisik naga, cakar naga, bahkan tanduk naga dan gigi naga, tubuh naga dan ekor naga. Semuanya persis sama dengan klan naga. Tetapi jika dia adalah seekor naga, tubuhnya bukan darah dan daging. Sebaliknya, itu seluruhnya terbuat dari guntur ungu. Apa yang membuat Zhu Hengyu paling mengganggu adalah bahwa tubuh guntur naga ungu itu bergoyang dengan jiwa yang mengejutkan dan merobek kekuatan jiwa. Bahkan jika mereka jauh, Zhu Hengyu dapat menggelengkan hatinya, pusing pikirannya, dan bahkan berhenti berpikir. Zhu Hengyu bingung. Riak ide, dari inti pengetahuan laut naga hitam, bergegas menuju Zhu Hengyu. Menerima riak pemikiran, mata Zhu Hengyu tiba-tiba melebar. Thunder Dragon ungu itu ternyata adalah Thunder Rider yang legendaris. Selama masa kejayaan, petir memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan para dewa. Namun, setelah Perang Dunia I hancur, dunia runtuh dan dunia hancur. Perampokan milik saya juga mengalami kerusakan luar biasa ketika dunia hancur. Kekuatan satu tubuh juga 10-8, tidak lagi kekuatan ilahi di masa lalu. Kali ini, Guntur datang ke sini, awalnya mencari balas dendam dari naga hitam. Sayangnya, dia meremehkan kekuatan naga hitam. Tidak hanya balas dendam gagal, tetapi ia juga dipaksa untuk bertahan hidup. Kelangsungan hidup ekor melanggar ini, tetapi tidak bisa dilakukan sesuka hati. Setiap kali penyelamatan ekor dilakukan, petir akan acak, dan salah satu dari 3.000 petir akan hilang. Saat ini, dia tidak hanya meninggalkan sepertiga tubuh Dharma, tetapi juga menanggalkan ranjau. Dari saat ini, hanya ada 2.999 perampokan Guntur. Ribuan guru ketiga telah di-PHK bersama-sama dengan ekornya. Dan kekuatan sumber di ekor yang patah, bahkan dengan Guntur yang dilucuti, disegel oleh naga hitam menjadi bola warisan dan dikirim ke Zhu Hengyu. Meskipun badai petir ini hanya satu dari 3.000 badai petir, meskipun demikian itu juga merupakan mantra suci tertinggi. Melihat bola sihir warisan ungu hitam yang tergantung di depannya, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi berfluktuasi. Kesengsaraan Guntur adalah naga pesanan di bawah langit. Menguasai 1.000 Guntur, bertanggung jawab untuk membunuh semua monster dan hal-hal jahat. 3.000 Guntur berkumpul bersama, dan begitu dikunci oleh Guntur, itu adalah 10 kematian dan tidak ada kehidupan. Jelas, ini tidak sejalan dengan perubahan di surga. Perintah surga seperti bermain Go. Jika Anda menggunakan potongan hitam dan putih, isi setiap ruang kosong di papan tulis. Kemudian seluruh permainan benar-benar mati, dan semua perubahan hilang. Selama suatu posisi dikosongkan, seluruh permainan akan segera hidup. Yang disebut, gerakan seluruh tubuh dalam satu pukulan. Jika Anda memindahkan satu subbit secara acak, Anda dapat menghasilkan puluhan juta perubahan, atau bahkan ratusan juta perubahan. Mulai sekarang, Thunder Tribulation, 3.000 Thunder Tribulation, salah satunya hilang. Meskipun ada celah itu karena ini, sehingga telah meninggalkan garis vitalitas untuk semua biksu yang telah menyeberang. Dan garis vitalitas ini tidak hanya untuk para beku yang melintasi perampokan. Bahkan, melihatnya dari sudut lain, itu mungkin cara untuk memberikan Lei Jie dirinya sendiri dan memberi Tiandao sendiri garis hidup. Saya hanya tidak tahu, mana dari 3.000 perampokan di depan saya yang ini. 3.000 perampokan Guntur bergabung bersama untuk membentuk cara Guntur yang lengkap. Ribuan perampokan, setiap perampokan memiliki karakteristik berbeda. Ada orang-orang yang membombardir jiwa surgawi, jiwa bumi, jiwa kehidupan.
Ada bombardir, 1 langit jiwa, 2 roh, 3 roh, 4 kekuatan, 5 pusat roh, 6 roh, 7 roh, 7 roh ini. Ada orang-orang yang membombardir roh beku itu, mereka yang membombardir daging beku itu. Setiap badai memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat menyebabkan kerusakan yang berbeda pada beku yang berbeda. Apapun disiplin atau metode yang Anda praktikkan, ada perampok tambang khusus yang dapat membunuh Anda. Hanya di luar langit, yang disebut melompat keluar dari 3 alam, bukan dalam 5 elemen alam suci kekuasaan, tidak dapat ditahan oleh Guntur. Namun, tidak ditahan tidak berarti bahwa Guntur dapat dikalahkan. Kalau tidak, Guntur kesusahan tidak akan melakukan perjalanan ribuan mil, dan datang ke naga hitam untuk menemukan kematian. Di antara pikiran-pikiran itu, Zhu Hengyu menangkap tangan kanannya dan meraih bola ajaib warisan yang tergantung di depannya. Begitu dia mengambil bola ajaib yang diwariskan, Zhu Hengyu membeku. Awalnya, dalam pandangan Zhu Hengyu, bola sihir warisan ini seharusnya adalah bola sihir warisan yang diperolehnya dari rumah harta kerajaan di lantai 5. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa begitu saya mengambil bola ajaib yang digantung di depan tangan saya menemukan bola ajaib ini, bukan yang lain. Disegel dalam bola sihir yang diwariskan ini adalah sumber petir yang kejam dan bengkok. Tapi bola sihir warisan yang diperoleh di rumah harta kerajaan bingung, dan tidak jelas sama sekali. Setelah berpikir sebentar, Zhu Hengyu dengan cepat menemukan jawabannya. Jelas, bola sihir warisan yang ditemukan di rumah harta kerajaan sebenarnya hanya mencatat satu pesan. Satu-satunya fungsi bola sihir warisan adalah untuk membawa pikiran Zhu Hengyu melalui waktu dan ruang ke depan naga hitam. Pada saat ini, di dalam bola ajaib yang diwariskan di depan Zhu Hengyu, segel sebenarnya adalah Guntur. Merasakan kekuatan memutar Guntur gila, Zhu Hengyu tidak bisa menahan napas panjang. Meskipun kekuatan perampokan petir ini sangat tirani, tetapi untungnya, itu hanya ekor perampokan petir yang rusak. Tidak ada pikiran atau kesadaran di ekor ini. Karena itu, walaupun sangat sulit untuk disuling, tentu akan menghabiskan banyak waktu, tetapi untungnya, tidak boleh ada bahaya. Keluarkan alu besi dan giling dengan sabar. Bersiaplah secara mental untuk meneteskan batu. Cepat atau lambat, serangan ini akan disempurnakan. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Zhu Hengyu tidak tahu berapa proporsi waktu di sini dengan waktu dan ruang di mana dia berada. Dalam hal kecepatan waktu adalah sama. Kemudian begitu waktu yang dihabiskan di sini terlalu lama, kemudian setelah kembali, saya takut bahwa klan domba iblis telah dimusnahkan. Karena itu, pertama kali aku mengambil bola ajaib yang diwariskan, dan memperbaikinya dengan seluruh kekuatanku. Sial, Zizi, desis. Dengan suara sedikit berdengung, busur ungu terus memancar di atas ekor naga yang bengkok. Zhu Hengyu tidak berani secara langsung menyerap kekuatan gemuruh yang bengkok di ekor naga. Dengan semua perhatiannya, Zhu Hengyu terus-menerus menangkap busur yang memancar dari ekor naga. Meskipun setiap kali, hanya busur kecil dari jarum panjang, yang lebih tipis dari rambut, dapat ditangkap. Namun ketahuilah bahwa ini adalah asal mula kekuatan Guntur. Setelah menyerap kekuatan sumber-sumber ini, setelah menanam benih Guntur, Zhu Hengyu dapat memiliki salah satu dari 3000 Guntur, yang merupakan keajaiban tertinggi dari produk suci. Dalam suara sedikit mendengung, jejak busur Guntur ditangkap oleh Zhu Hengyu dalam sekejap menarik ke lautan pengetahuannya sendiri. Dengan busur itu, Zhu Hengyu memasuki lautan pengetahuan. Dalam Guntur yang dahsyat, Guntur ungu yang membentang lebih dari 30.000 mil naik dari pengetahuan Zhu Hengyu tentang laut dan timur laut kubah langit. Telah menyebar ke barat daya. Seolah seluruh kubah langit sudah retak-retak. Merasakan asal-usul Guntur di langit kubah, Zhu Hengyu tidak bisa menahan kagum. Sebelum berpikir terlalu banyak, Zhu Hengyu mengumpulkan pikirannya dan mulai merasakannya. Ribuan perampok Guntur, masing-masing menahan 3000 jalan. Zhu Hengyu benar-benar ingin tahu yang mana dari 3000 perampokan yang diperolehnya. Yang mana dari 1000 jalan menahan serangan Guntur ini. Di bawah kendali hati-hati Zhu Hengyu, jiwa Zhu Hengyu menyebar ke arah kubah langit yang tahu laut. Busur Guntur lainnya dirampok, ditarik ke lautan pengetahuan. Zidian berubah ke langit, dan kekuatan Guntur merampas dari roh surgawi Zhu Hengyu. Pada saat yang sama, roh Zhu Hengyu yang menyelimuti seluruh langit juga secara akurat menangkap kekuatan Guntur yang terkandung dalam Guntur itu. Seperti yang kita semua tahu, orang-orang memiliki 3 jiwa dan 7 jiwa. 3 jiwa itu adalah jiwa langit, jiwa bumi, dan jiwa kehidupan. Ketujuh jiwa itu, langit 1 jiwa, 2 roh bijaksana, 3 roh ki, 4 roh kuat, 5 roh pusat, 6 roh baik-baik saja, dan 7 roh adalah pahlawan. Di bawah deteksi Zhu Hengyu, perampokan yang dilucuti perampokan adalah yang membombardir jiwa ke-6 di antara 3000 perampokan. 6 roh adalah esensi ini adalah esensi roh, esensi energi. Energi yang disebut sebenarnya adalah kualitas dan kuantitas semangat. Merasa luar biasa dengan kekuatan Guntur untuk menahan kekuatan mental, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Kekuatan spiritual adalah jiwa ke-6 dari orang pertama. Setelah kekuatan mental dibombardir, ia akan pusing pada awalnya dan paling banyak koma.
Sederhananya, jika jiwa manusia dibandingkan dengan mesin, jadi kekuatan mental adalah oli mesin ini. Tanpa dorongan spiritual, jiwa tidak dapat berfungsi dan berpikir. Sebagai seorang beku, begitu kekuatan mentalnya habis, dia pasti akan koma. Ketika datang untuk bertempur, setelah diserang perampokan 6 jiwa ini, kekuatan mental pihak lain akan menderita dampak kekerasan. Target yang dibombardir akan jatuh ke dalam keadaan pusing singkat. Jika perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, kekuatan spiritual dari pihak lain akan langsung hancur, dan roh pihak lain akan dihancurkan secara langsung, dan kematian mendadak akan terjadi. Selain itu, karena guntur itu langsung membombardir roh. Oleh karena itu, perampokan 6 jiwa ini memiliki efek khusus pada para goblin dan hantu itu. Yang disebut hantu goblin merujuk pada entitas khusus yang tidak memiliki entitas dan seluruhnya terbuat dari energi, roh, dan jiwa. Karena tidak ada entitas, sama sekali tidak ada perlawanan terhadap guntur ini yang secara langsung membombardir kekuatan mental. Ketika berhadapan dengan makhluk hidup biasa, serangan guntur ini dapat meledak menjadi kerusakan normal. Tapi begitu dihadapkan dengan hantu, monster dan sejenisnya, mereka tidak hanya dapat mengabaikan pertahanan, tetapi mereka juga dapat meledak 10 kali kekuatan destruktif mereka. Hantu dan monster, hal yang paling ditakuti adalah jenis guntur yang secara langsung membombardir kekuatan mental. Di bawah ranah yang sama, perampokan 6 jiwa turun, dan pihak lain bisa langsung hancur dan tersebar menjadi awan asap. Tentu saja, apa yang Zhu Hengyu pelajari sementara waktu masih satu sisi dan dangkal. Saya benar-benar ingin tahu kekuatan petir berkaki 6 ini, tetapi saya masih harus mengujinya dalam pertempuran sebenarnya untuk memiliki penilaian yang lebih jelas dan lebih akurat. Sebuah busur terus-menerus lolos dari ekor naga guntur yang patah itu, ditangkap dengan tajam oleh Zhu Hengyu, dan ditarik ke lautan pengetahuan untuk disempurnakan. Ekor rusak dari guntur naga sangat besar. Ribuan busur petir hilang, tetapi volumenya tidak menyusut. Tiba-tiba menyerap busur petir, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk diam-diam cemas. Ini telah menyerap lebih dari 3.000 busur, dan badai petir telah terkondensasi. Tapi ketika aku melihatnya, naga guntur mewarisi segel di bola ajaib, tapi itu tidak menyusut sedikit pun. Jika busur seperti itu diserap satu persatu, saya tidak tahu berapa tahun untuk menyerap semua ekor guntur yang rusak ini. Untuk saat ini tidak dapat diperkirakan sama sekali. Tapi yang pasti itu pasti tidak akan terserap dalam 10 atau 8 tahun. Tentu saja, Zhu Hengyu tidak memikirkannya, langsung melahap ekor naga guntur yang hancur, dan langsung mencerna dan menyerap seluruh ekor yang patah. Tapi pertanyaannya sekarang adalah, guntur naga, meskipun di depan naga hitam, tampak sangat mungil dan halus. Namun pada kenyataannya, panjang tubuh Thunder Dragon juga telah mencapai lebih dari 3.000 mil, yang merupakan 1/10 dari naga hitam. Bahkan jika hanya ada satu ekor, panjang dan lebarnya adalah 800 mil. Bagaimana Zhu Hengyu menelan dan menyerap? Seperti kata pepatah lama, keserakahan tidak cukup untuk menelan ular. Tetapi sebaliknya, Zhu Hengyu tidak menyebutnya ular yang menelan gajah. Ini adalah semut yang ingin menelan gunung. Zhu Hengyu sama sekali tidak memiliki mulut yang besar, juga tidak memiliki nafsu makan yang begitu besar. Kapan? Antara lonceng yang gelap dan gelisah, merdu. Jam hitam kuno memecahkan kehampaan dan muncul di depan Zhu Hengyu. Di bawah tatapan bersemangat Zhu Hengyu, jam hitam besar dengan cepat meluas. Hanya dalam beberapa tarikan napas, jam kuno hitam berubah menjadi jam kuno besar yang panjang dan lebarnya 3.000 mil, menutupi langit dan menutupi matahari. Ekor guntur naga setengah ekor yang patah itu langsung ditutupi oleh jam kuno Xuanze. Setelah menelan setengah ekor yang terpotong dalam satu tegukan, jam hitam bergetar dan kemudian dengan cepat menjadi lebih kecil lagi. Setelah beberapa napas, jam kuno hitam menyusut lagi seukuran kepalan tangan, menembus kekosongan, dan menghilang. Yang ini, melihat bahwa setengah dari ekornya terputus, Zhu Hengyu tertegun untuk beberapa saat ketika dia direnggut oleh Xuanze. Namun segera, Zhu Hengyu pulih. Jam kuno hitam sekarang disegel di tubuhnya sendiri. Pada saat ini, jam kuno Xuanze seharusnya memotong Thunder Naga dan membawanya kembali ke ruang dan waktu sendiri. Antara Zhu Hengyu berpikir. Di antara guncangan kehampaan yang gelap, Zhu Hengyu hanya merasakan pusing di otaknya. Tepat sebelum Zhu Hengyu kehilangan kesadaran, sebuah suara yang kuat dan ganas menggema di benak saya, Lu Zimei tidak bersalah. Jangan salahkan dia, jangan lewatkan dia. Mendengarkan suara yang begitu akrab dan sangat aneh, Zhu Hengyu tidak bisa tidak terkejut. Tapi segera, Zhu Hengyu kehilangan penglihatannya dan kehilangan kesadaran. Ketika Zhu Hengyu terbangun dari komanya lagi dan sadar kembali, telah kembali ke ruang rahasia. Berkedip kosong, Zhu Hengyu menunggu sebentar sebelum akhirnya pulih. Momen selanjutnya, Zhu Hengyu dengan keras mengingat sesuatu, dan segera menangkap pikirannya dan memasuki lautan pengetahuan. Di atas kubah langit yang mengenal laut, saya tidak tahu kapan itu sudah tertutup awan gelap dan angin kencang menjerit. Di atas seluruh kubah langit, semua awan gelap berputar perlahan di sekitar ruang yang tepat.
Sekilas, awan gelap di seluruh kubah langit membentuk pusaran awan raksasa besar yang menutupi seluruh laut dan langit. Dalam guntur yang menghancurkan bumi, ribuan petir ungu keluar dari pusaran awan. Berliku dan berputar di sepanjang langit dan awan. Dalam sekejap mata, seluruh langit ditutupi oleh ribuan petir ungu. Berdiri di tanah, Zhu Hengyu menatap langit, wajahnya ditutupi dengan senyum. Saat ini, jam kuno hitam itu ditangguhkan di langit di atas kubah langit. Pusaran awan gelap yang menutupi seluruh kubah langit diaduk oleh jam hitam kuno. Pada saat ini, jam kuno Xuan Se, sesekali akan melepaskan 1000 petir. 3000 guru ini tidak lain. Itu adalah busur besar, yang terletak lebih dari 800 mil dari ekor Thunder Dragon yang patah. Jam kuno Xuan Se itu tampaknya menggantikan Zhu Hengyu dan mengambil inisiatif untuk membantunya memperbaiki guntur naga itu. Menyerap dan menyerap kekuatan merampok tambang di ekor yang rusak. Dengan cara ini, Zhu Hengyu dapat menghemat terlalu banyak waktu dan energi. Dia mengangguk dengan gembira dan memastikan bahwa jam kuno hitam itu memang membantu dirinya sendiri, setelah menghaluskan naga guntur. Zhu Hengyu akhirnya bisa melepaskan masalah ini dan menggunakan semangatnya dalam aspek lain. Zhu Hengyu perlahan membuka matanya, wajahnya penuh senyum. Pada saat ini, Zhu Hengyu menghadapi dua pilihan. Opsi pertama adalah terus tetap tertutup, menyempurnakan pedang terbang itu, dan kemudian menerobos. Opsi terbesar kedua adalah segera mengangkat keadaan tertutup dan melihat apa yang terjadi di luar. Kali ini Zhu Hengyu memperbaiki bola sihir warisan, aku tidak tahu berapa lama. Jika Zhu Hengyu menghabiskan waktu terlalu lama di ruang gelap itu kali ini. Ya, kerajaan Hengyu di luar kemungkinan telah berubah secara dramatis. Yang buruk bahkan dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Sistem tempurnya masih belum lengkap. Sebelum berhasil menyempurnakan pedang terbang, Zhu Hengyu tidak bisa keluar. Kalau tidak, selama Anda keluar dari bea cukai, akan ada urusan bisnis yang belum selesai menunggunya untuk berurusan. Sebagai iblis, sebagai penguasa suatu negara, pekerjaan tidak pernah bisa dilakukan. Setelah keluar dari bea cukai, sulit untuk menemukan cukup waktu untuk mundur. Dan yang paling penting, bahkan jika sesuatu terjadi di luar, Zhu Hengyu tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membalikannya. Zhu Hengyu telah mendelegasikan hak untuk desentralisasi. Ada lebih dari 30 juta elit di sini. Jika masih belum bisa diselesaikan, maka bahkan jika Zhu Hengyu padam, aku khawatir itu tidak berdaya. Begitu dia melewatkan kesempatan ini, Zhu Hengyu tidak tahu kapan dia bisa meluangkan waktu untuk memperbaiki pedang terbang ini. Setelah keputusan, Zhu Hengyu tidak lagi ragu-ragu. Di antara tangan kanan Flip, dari gelang Kaisar Es, mengeluarkan sepotong besar emas halus yang menggantung. Setelah itu, Zhu Hengyu menggigit jarinya dan menggunakan darah merah cerah untuk melukiskan pola ajaib pada emas murni besar yang ditangguhkan dengan ketinggian lebih dari 3 meter dan diameter lebih dari 2 meter. Pepatah lama itu baik, yang disebut 10 jari bersamaan. Setelah menggigit jari telunjuk tangan kanan, di bawah desakan Zhu Hengyu, esensi dan darah mengalir dari luka jari telunjuk di sepanjang pembuluh darah. Zizi, dalam sedikit suara gosokan, Zhu Hengyu menggunakan jari telunjuk berdarah untuk terus melukis pola ajaib pada emas murni yang ditangguhkan. Perhatikan baik-baik, dalam darah Zhu Hengyu, ada sebuah tenda listrik ungu yang samar. Jelas, darah Zhu Hengyu telah dicampur dengan bagian asal mula guntur. Bagian asal guntur ini sudah terlambat untuk diserap, hanya bercampur dalam darah. Kekuatan perampok petir ini bercampur dalam darah, dikombinasikan dengan energi darah dalam darah, membakar jejak merah gelap di atas emas yang menggantung. Melihat adegan ini, Zhu Hengyu terkejut. Tetapi waktu begitu sempit, dia benar-benar tidak punya banyak waktu untuk mempelajari hal-hal ini dengan hati-hati. Asal-usul kekuatan guntur, meskipun akan menyia-nyiakan sebagian, dibandingkan dengan ekor guntur naga yang membentang lebih dari 800 mil. Limbah ini tidak ada artinya. Di bawah pembakaran kekuatan guntur, itu setara dengan Zhu Hengyu mengendalikan guntur, dan menyempurnakan senjata sihir. Perampokan membantu penghilangan, hal yang baik hanya bisa dinikmati oleh Zhu Hengyu dan sekarang. Setelah Zhu Hengyu telah menyerap semua asal-usul guntur, darahnya tidak dapat dicampur dengan asal-usul kekuatan guntur. Pada saat itu, jika Anda berpikir tentang penyuling lagi, itu mungkin tidak sama sekali. Zhu Hengyu dengan cepat melambaikan jari-jarinya, darah merah cerah, terus-menerus di atas emas murni yang melayang, menggambarkan satu demi satu pola ajaib. Di bawah pembakaran kekuatan kesusahan guntur, darah dengan cepat melebur ke dalam emas yang menggantung. Dengan pemurnian berkelanjutan, secara bertahap, Zhu Hengyu dapat dengan jelas merasakan bahwa tidak ada hubungan antara dia dan emas murni yang ditangguhkan ini. Pemurnian darah. Ya, ini adalah cara pemurnian darah. Senjata ajaib yang telah dimurnikan dengan darah tidak bisa digunakan oleh orang lain. Menggunakan darah sebagai panduan, hanya pemilik senjata ajaib yang bisa mengendalikan dan mengemudi. Bahkan jika orang lain mengambilnya, mereka tidak akan bisa mengendarai senjata ajaib ini. Lingkaran dimensi, lingkaran ledakan, lingkaran emas tajam. Segera, rune dari 3 formasi utama tersapu oleh Zhu Hengyu.
Lihatlah sekeliling. Permukaan emas halus bersuspensi besar lebih dari 3 meter dan diameter lebih dari 2 meter ditutupi dengan rune padat. 3 lingkaran sihir, masing-masing lingkaran sihir memiliki 1000 pola ajaib. 3 lingkaran sihir menambah hingga total 3000 pola ajaib. Seluruh permukaan emas murni yang ditangguhkan ditutupi dengan 3000 rune, dan penuh, bahkan 1 inci ruang kosong tidak tersisa. 3000 garis pola sihir digambar secara berurutan, dan darah Zhu Hengyu juga habis. Dalam kasus kehilangan darah yang berlebihan, wajah Zhu Hengyu menjadi sangat putih. Untungnya, perjalanan Zhu Hengyu ke rumah harta kerajaan sangat membuahkan hasil. Di antara pikirannya, Zhu Hengyu mengeluarkan ginseng darah dari gelang Kaisar Es. Tidak ada yang tahu berapa lama ginseng darah ini telah ada. Ketika Zhu Hengyu memperoleh ginseng darah ini, ia dimasukkan ke dalam keranjang obat anyaman bambu. Meskipun keranjang obat terlihat kecil dan indah dalam penampilan, bagian dalam keranjang obat diisi dengan simbol ekspansi ruang. Di dalam keranjang obat, ada ruang 10 meter panjang dan lebar. Di dalam keranjang obat, ginseng darah ditangguhkan. Di dinding bagian dalam keranjang obat, sesuai dengan timur, barat, selatan, utara, dan tengah, 5 potong batu roh bertatahkan. Di antara mereka, utara bertatahkan 5 elemen roh batu sistem air, selatan bertatahkan 5 elemen roh batu sistem api, timur bertatahkan 5 elemen roh batu sistem kayu, dan barat bertatahkan 5 elemen batu roh sistem emas. Sedangkan untuk bagian bawah keranjang bambu, dan bagian tengah ada batu roh 5 elemen dari sistem bumi. 5 buah batu roh 5 elemen, bersama-sama membentuk formasi besar dari 5 elemen. 5 batu roh 5 elemen terus-menerus memancarkan kayu emas, air, api, dan bumi. Energi 5 elemen memberi nutrisi pada ginseng darah yang menggantung di tengah keranjang bambu. Tubuh utama ginseng darah telah tumbuh hingga lebih dari 1 meter. Di ujung bawah ginseng darah tebal 3000 akar mirip rambut diperpanjang. Efek terbesar dari ginseng darah ini adalah memetabolisme darah dan daging untuk mengobati kerusakan fisik. Tidak seperti ginseng biasa, ginseng darah ini juga disebut ginseng bambu. Alasan untuk nama ini adalah bahwa akar ginseng darah, seperti simpul bambu, dibagi menjadi beberapa bagian. Saat digunakan, tidak perlu merusak tubuh ginseng darah. Selama akarnya dihilangkan, bisa digunakan sebagai obat atau alkimia. Menurut legenda, memiliki 1 ginseng darah berarti memiliki 10 juta ginseng darah. Namun, secara umum, ginseng darah legendaris hanya memiliki 9 akar. Setiap akar dapat tumbuh hingga 81 knot. Namun, ginseng darah yang diperoleh Zhu Hengyu dari rumah harta kerajaan ini memiliki 3000 akar. Setiap root harus dibagi menjadi 3000 knot. Jika bukan karena ginseng darah itu sudah dirawat dengan cara khusus, dan tidak ada kata-kata bijak yang bisa dilahirkan. Saya khawatir ginseng darah ini sudah disempurnakan. Zhu Hengyu melipat akar ginseng darah pendek dan melemparkannya ke mulutnya. Aliran panas terik menyebar dari dantian Zhu Hengyu ke anggota tubuh dan mayat. Kehilangan darah esensial yang asli telah diisi kembali hanya dalam sekejap. Zhu Hengyu tidak berani mengabaikan dan melihat jarinya, lukanya telah sembuh. Ginseng darah ini sangat efektif dalam mengobati cedera fisik. Hanya dalam waktu yang singkat, luka di jari Zhu Hengyu telah sepenuhnya pulih, dan tidak ada jejak yang tersisa. Menggigit jarinya lagi, Zhu Hengyu terus memperbaikinya. Dengan jari yang meneteskan darah itu terus dilacak pada pola ajaib. Mengikuti rune yang awalnya dijelaskan, Zhu Hengyu sekali lagi mencelupnya dengan darahnya sendiri. Cara pemurnian darah tidak cukup. Diperlukan 9 kali pemurnian darah untuk memungkinkan darah esensi menembus sepenuhnya ke dalam logam dan melengkapi pemurnian darah. Garis-garis ajaib yang terbuat dari darah di permukaan senjata ajaib tidak hanya tetap di permukaan senjata ajaib. Potong-potong darah setelah memperbaikinya satu persatu, Anda akan menemukan fenomena aneh. Pola sihir yang dimurnikan darah tidak hanya tetap di permukaan, tetapi masuk jauh ke inti senjata sihir. Sepotong emas halus tersuspensi saat ini, bahkan jika itu terus dipoles dengan batu asa, tidak mungkin untuk menghilangkan pola sihir halus darah pada permukaan emas murni yang ditangguhkan. Menggerus permukaan, emas murni yang ditangguhkan pada lapisan dalam juga telah direndam dengan darah esensi. Dari permukaan dan dalam 3000 garis sihir langsung menuju ke inti senjata sihir. Hanya dengan cara ini hubungan dekat dapat dibangun antara senjata ajaib dan biarawan. Semakin sukses pemurnian darah, semakin Fei Jian merasa mengendalikannya, semakin banyak pikiran dan hati terhubung, seperti perintah lengan. Selama 9 kali perbaikan darah berturut-turut, Zhu Hengyu terus-menerus mengonsumsi akar ginseng darah 9 bagian. Untuk konsumsi ini, Zhu Hengyu benar-benar acuh tak acuh. Ginseng darah dapat memiliki 3000 akar. Setiap root memiliki 3000 knot. Dengan total 9 juta simpul rambut akar, konsumsi ini dapat diabaikan. Apalagi ginseng darah ini tidak lagi tumbuh. Menggambar pada 5 elemen aura, ginseng darah ini masih tumbuh. 9 simpul akar yang dikonsumsi akan segera tumbuh lagi. Selama tidak dikonsumsi terlalu keras, akar ginseng darah ini hampir tidak pernah habis. Setelah 9 kali perbaikan darah berturut-turut, Zhu Hengyu akhirnya menarik napas lega.
Embrio kasar Flying Sword selalu selesai. Selanjutnya, selama 3000 putaran latihan, itu bisa disempurnakan menjadi embrio pedang dari pedang terbang. 3000 putaran latihan, setiap putaran harus ditempa 3000 kali, dan kemudian dikirim ke Tungku Dewa Matahari Api sekali. Dibutuhkan total 9 juta tempa dan 3000 tempa sebelum pelatihan awal embrio pedang. Metode latihan ini adalah yang paling primitif, tingkat pertama, dan paling sederhana. Namun, pedang terbang yang dihasilkan oleh teknik ini adalah yang paling sulit dikendalikan, dan sama sekali tidak dapat dikomunikasikan. Bagaimanapun, pasti ada banyak kelemahan dalam menyempurnakan pedang terbang penyihir dengan metode umum. Untungnya, cara pemurnian Zhu Hengyu masih memiliki metode pemurnian darah dan bekerja sama dengannya. Dengan metode pemurnian darah, Fei Jian dapat disempurnakan untuk berkomunikasi satu sama lain, seperti perintah lengan, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya sendiri. Metode latihan, dikombinasikan dengan metode pemurnian darah, dapat menempa pedang terbang yang sempurna. Mulai sekarang, proses pemurnian darah telah selesai. Di bawah 9 putaran pemurnian darah, Zhu Hengyu tidak hanya mengukir 3 lingkaran sihir. Ada hubungan darah dan daging dengan pedang terbang ini. Dalam sekejap pikiran, emas halus besar yang menjuntai segera naik ke udara dan terbang ke Zhu Hengyu. Melihat cahaya merah darah yang besar dan bersinar, dan petir ungu yang terus-menerus memancarkan cahaya emas murni. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa. Selanjutnya, selama potongan emas murni yang ditangguhkan ini dikirim ke Pulau Qingniu dan diberikan kepada para insinyur industri berat Bingmo, mereka dapat menggantikan Zhu Hengyu dan menyelesaikan semua langkah selanjutnya. Sejauh ini, semua yang perlu dilakukan oleh Zhu Hengyu telah selesai. Berdiri dengan kepuasan, meskipun masih banyak hal yang harus dilakukan, Zhu Hengyu harus menerobos. Dia harus mencari tahu sudah berapa lama sejak retret. Dia harus mengerti apa yang sedang terjadi di luar. Zhu Hengyu mengaktifkan lingkaran sihir, membuka pintu ruang rahasia, dan keluar. Ketika Zhu Hengyu menerobos penghalang dan muncul di rumah iblis, segala sesuatu di depannya membuat Zhu Hengyu tercengang dan tercengang. Setelah berdirinya kerajaan Hengyu, Zhu Hengyu menetapkan ibu kota kerajaan Hengyu di Pulau Wayang di Kepulauan Wayang. Zhu Hengyu lahir di sini, tumbuh di sini, bergabung dengan sekte pedang setan, dan memulai perjalanan kultivasi. Karena itu, ketika menetapkan ibu kota, Zhu Hengyu memilih untuk membangun ibu kota kerajaan Hengyu di Pulau Wayang. Pada peta Departemen Militer, Kepulauan Domba Luar disebut Kepulauan Gembala. Setelah ibu kota ditetapkan ke Pulau Muyang, Zhu Hengyu membatalkan nama Pulau Wayang dan mengembalikan nama Kepulauan Gembala dan Pulau Muyang. Lagi pula, orang-orang lain dari klan iblis menyebutnya Kepulauan Wayang. Tapi Zhu Hengyu, sebagai ibu kota di sini, tidak berpikir dia berada di ujung tanduk. Negara saya ada di dunia. Oleh karena itu, Pulau-Pulau Gembala dan Pulau-Pulau Gembala layak untuk kerajaan Hengyu. Tidak peduli bagaimana Anda mengubah nama, Anda tidak dapat mengubah fakta. Artinya, Pulau Gembala ini terletak di daerah terpencil, kekurangan sumber daya, dan merupakan tanah tandus dan tak berambut. Namun, ketika Zhu Hengyu menerobos, Pulau Gembala di depannya telah berubah sepenuhnya. Di sini, Zhu Hengyu akrab dengan segala sesuatu yang tak tertandingi, dan telah menjadi sangat aneh. Awalnya, Pulau Wayang sangat terbelakang karena kemandulan kota. Dibandingkan dengan Pulau Yangtze dan kota Yangtze yang megah, Pulau Wayang adalah pedalaman. Secara umum, bangunan-bangunan di Pulau Yangtze paling tidak melebihi 3 lantai. Bahkan jika kadang-kadang ada lebih dari 3 lantai bangunan, pada dasarnya jarang terjadi. Tidak ada satu pun dari 5 atau 6 lantai. Namun, ketika Zhu Hengyu menerobos penghalang, dalam pandangan, gedung pencakar langit bangkit dari tanah. Perlu disebutkan bahwa, Zhu Hengyu tidak membangun istananya sendiri. Sebagai gantinya, Demon Sword Sect secara langsung ditetapkan sebagai Hengyu Demon Palace. Ada 3 pertimbangan untuk pilihan ini. Aspek pertama adalah karena lokasi terbaik di Pulau Wayang, yaitu Pulau Gembala, adalah tempat sekte pedang iblis berada. Pada aspek kedua, jelas sudah terlambat untuk membangun istana sekarang, dan itu tidak perlu. Aspek ketiga adalah karena Zhu Hengyu memiliki kasih sayang yang unik untuk Moyang Jianzong. Pada saat itu, Zhu Hengyu melakukan debutnya dari Moyang Jianzong. Zhu Hengyu dapat memiliki hari ini, dan memiliki hubungan besar dengan Moyang Jianzong. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa sekte pedang setan, tidak akan ada Zhu Hengyu hari ini. Ruang rahasia yang ditutup oleh Zhu Hengyu adalah ruang rahasia yang didedikasikan untuk sekte pedang iblis domba. Pintu keluar dari kamar rahasia terletak di atas bukit pedang-pedang setan-setan. Karena itu, begitu dia meninggalkan gerbang, Zhu Hengyu muncul di Jianqiu, menghadap ke seluruh kota domba. Di mata, seluruh kota domba penuh dengan gedung-gedung tinggi dengan lebih dari 10 lantai. Meskipun di bawah naungan Chaos Qi, Yin Qi, dan Devil Qi, pemandangan yang terlalu jauh tidak bisa dilihat sama sekali. Tapi semua yang bisa Anda lihat di depan Anda bisa dipastikan. Retret Zhu Hengyu kali ini jelas sangat panjang. Perubahan yang mengguncang bumi yang terjadi di kota Muyang jelas tidak mungkin dalam 1 atau 2 hari.
Bahkan jika pasukan konstruksi klan iblis datang sendiri, itu akan memakan waktu 2 atau 3 tahun. Sebelum mengerutkan kening, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya, dan ia segera menyalakan keadaan teriblis dan mengembunkan sayap iblis. Zhu Hengyu pergi jauh ke Sekte Pedang Iblis, dan Hall Iblis Domba asli bergegas melewatinya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.